Selamat siang teman-teman sekalian, masih di acara Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai relasi filsafat dengan agama atau agama dengan filsafat. Mana yang lebih penting? Kedua-duanya penting. Filsafat itu bagian dari ilmu, kesadaran dari manusia. Manusia yang membedakan dirinya dengan yang lain adalah karena dia bisa berpikir, dan filsafat adalah cara berpikir yang mendalam. Begitu juga dengan agama. Agama memiliki inspirasi, memiliki ajaran mengenai tata cara hidup, pemahaman mengenai sesuatu yang bersifat transenden. Ini sangat penting sekali. Jadi fondasi dari subjek untuk memahami realitas adalah dengan rasionalitas. Nah, rasionalitas ini bagian dari fitrah manusia. Dia bisa membedakan mana yang ada dan mana yang tiada, mana yang baik dan tidak baik, juga mana yang bermanfaat atau tidak yang bermanfaat. Memahami realitas ini berbicara mengenai ontologi. Apakah nyata secara internal di dalam pikiran, atau nyata sebagai suatu konsep, atau nyata sebagai di luaran atau eksternal, itu bisa fisik ataupun yang terlihat atau yang melampaui pikiran dan yang terlihat. Realitas itu berbicara mengenai ontologi. Dipertajam lagi berbicara mengenai ada atau tidak ada. Kemudian berbicara mengenai pengetahuan. Apakah pengetahuan itu bersifat rasional? Apakah pengetahuan itu bersifat logis, bisa diterima akal sehat, jelas buktinya, empirik, bisa dibuktikan terjadi keseringannya atau lazimnya. Jadi fondasi dari pemahaman manusia itu adalah dengan rasionalitas itu, dengan rasionalitas. Dan filsafat itu dia masih ada itu karena ada rasionalitasnya. Dari rasionalitas itu dia berusaha untuk menafsirkan. Apa yang ditafsirkan itu adalah mengenai pengalaman kesadarannya, pemahaman perasaannya, intuisinya, menjadi budaya, menjadi estetis. Itu filsafat. Bahkan dengan rasionalitas itu Barat menjelaskan bahwa mereka bisa mengarungi hidup, bisa menyelesaikan persoalan hidup itu ya sebagai manusia. Bahkan tanpa Tuhan pun mereka merasa bisa untuk menciptakan nilai, menciptakan sains yang berguna untuk kehidupan mereka. Jadi fondasi mereka adalah rasionalitas saja. Ya, karena betapa pentingnya rasionalitas kesadaran. Dan sinilah titik pijak dari filsafat. Pasti memerlukan rasionalitas, entah itu fenomenologi atau kritik ideologi, itu semuanya membutuhkan rasionalitas dan filsafat di sana. Bahkan untuk membangkitkan daya intuisi aja itu pengantarnya adalah dengan rasionalitas, dengan logika. Ya tentu saja bukan sekedar logika, tapi penalaran yang sistematis, rasional. Itu ya mendalam, koheren secara konsep. Nah, dari sini bahwa agama juga menjadi suatu fondasi. Fondasi agama itu esensinya adalah misalnya kebaikan. Dan kebaikan itu adalah ulah menjadi suatu fitrah di dalam diri manusia. Manusia tidak bisa menolak fitrah itu. Jadi agama itu sebenarnya menjadi sesuatu yang sudah ada di dalam fitrah manusia. Agama dari Tuhan, dan tentu saja manusia juga dari Tuhan. Dua-duanya berasal dari Tuhan. Akal juga dari Tuhan.
Manusia berasal dari Tuhan, akal juga diciptakan oleh Tuhan, begitu juga dengan agama. Lalu apakah perbedaan dari fondasi ini akan menyebabkan perbedaan? Ya tentu saja. Ketika manusia mengingkari fitrahnya, itu kan mengingkari salah satu pemberian Tuhan juga. Dengan spiritualitas, itu kan suatu bagian di dalam diri manusia juga. Apalagi mereduksi kenyataan, nilai itu kepada sesuatu yang bersifat materialis. Hidup di dunia ini aja, yang penting penuhi kebutuhan fisik, sedangkan pemenuhan kehidupan akan makna hidup itu tidak penting misalnya. Nah, dari sini tentu saja sejarah juga membuktikan bahwa peradaban manusia itu diwarnai oleh inspirasi agama, orang-orang suci yang membebaskan. Ternyata pemikiran rasional tidak kuat juga untuk menopang. Sebenarnya pemikiran rasional itu juga bisa membantu zaman, memahami jiwa zaman, tapi membutuhkan kehendak, dan kehendak ini bisa menghidupkan suatu aktivitas. Sepertinya agama memiliki dorongan seperti itu. Misalnya Pak Zurrahman menjelaskan bahwa filsafat murni itu tidak ada darahnya, tidak bisa menggerakkan massa, sedangkan agama itu bisa menggerakkan massa. Jadi secara esensinya bahwa agama itu berasal dari Tuhan untuk manusia, dan manusia itu berasal dari Tuhan, dan dia menjalani kehidupannya, Lebenswelnya, menerima keterlemparannya di dunia, dan dia merumuskan pemikirannya, entah itu fenomenologi, entah itu sebagai eksistensialis, atau sebagai pemikir romantik. Itu semua adalah kinerja akal yang terkoneksi dengan pemahaman mengenai dirinya, tentang lingkungannya, bahkan mengenai Tuhan, manifestasinya. Dari sana maka relasi agama dan filsafat itu harusnya saling mengisi lah ya. Saling mengisi. Agama itu menjadi bagian yang bisa mempertajam rasionalitas, bisa menghaluskan intuisi. Tapi tentu saja manusia dengan rasionalitasnya bisa menyebabkan kehancuran. Misalnya perang, pencemaran udara, limbah. Yang paling parah itu tentu saja adalah perang. Perang dunia 1, perang dunia 2, eksploitasi manusia. Begitu juga dengan agama juga. Agama juga harusnya inspirasi yang harus bisa membebaskan, bisa berbagi kebahagiaan bersama. Ini menjadi dogma yang dikuasai oleh orang-orang elit misalnya. Orang-orang elit itu kemungkinan mereka menggunakan kewenangan mereka atas nama agama, mereka membangun kekuasaan. Ya, sejarah sudah bisa menjelaskan seperti itu. Udah banyak lah, misalnya di zaman revolusi Prancis, atau setiap penguasa itu membutuhkan legitimasi dari para penguasa, misalnya Rasputin dan Reza Pahlavi, itu mereka membutuhkan yang melegitimasi kekuasaan mereka. Bahkan mungkin di zaman Orde Baru di Indonesia perlulah penguasa itu untuk mendekati para pemegang agamawan gitu, seperti itu. Yang pasti kita tentu saja yang namanya suatu pemikiran itu, suatu norma itu dijalankan oleh manusia yang bisa melaksanakan ajaran suci. Bisa juga mereka yang setengah menjalankannya, atau setengah tidak menjalankan, atau tidak sanggup menjalankannya. Memang manusia juga yang menjalaninya juga. Maka idealisme itu perlu dirawat juga untuk membimbing untuk orang tidak menjadi
menjadikan agama sebagai komoditas politik, menjadi sarang kemunafikan. Agama itu sebagai sesuatu yang merubah zaman, bahkan bisa meningkatkan suatu peradaban. Dan yang diinginkan dari agama adalah membangun persaudaraan, kebersamaan, kemanusiaan yang saling egaliter. Dan filsafat juga bagian upaya untuk berusaha membuka dogma-dogma yang bersifat maafan, tetapi membuat manusia tidak bisa berkembang. Dari sini, terima kasih.